Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam KPM khusus bersama saya Ratna Puji Astuti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang melengkapi unsur teks eksposisi, teks deskripsi, dan teks prosedur. Kita harus mengingat bahwa teks yang baik itu ada 3 ciri. Ciri yang pertama adalah bahwa teks itu harus terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian yang kedua, dalam setiap paragraf harus terdapat kalimat utama serta terdapat kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah menjelaskan kalimat utama. Dan yang ketiga, adanya koherensi atau saling bertautan antar kalimat sehingga dalam paragraf tersebut terdapat satu kesatuan. Tips dalam melengkapi teks melengkapi unsur teks itu ada 4. Yang pertama, bahwa kita harus menentukan urutan kalimat yang sistematis. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan koherensi atau kepaduan. Penanda koherensi antara lain bentuk pengulangan kata atau frasa kunci, kemudian kata ganti, konjungsi antar kalimat, dan situasi. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan kalimat gagasan utama dari beberapa kalimat yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, kita harus mencari kata kunci dari setiap kalimat. Kata kunci tersebut fungsinya untuk menentukan gagasan utama. Nah, kita ingat kembali perbedaan teks eksposisi, teks deskripsi, dan teks prosedur. Kita ingat pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi berarti memberitahukan, memaparkan, menguraikan, atau menerangkan informasi kepada pembaca agar pembaca mengetahui informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian teks deskripsi berarti penggambaran sebuah objek atau sebuah tempat di mana nanti pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang sedang digambarkan. Kemudian dalam teks deskripsi kita harus menggunakan kata dengan jelas dan rinci. Kemudian teks prosedur berarti kita harus mampu mengurutkan langkah-langkah yang sistematis dan teratur agar pembaca dapat melakukan dengan tepat. Kemudian yang kita bandingkan lagi dari 3 teks itu adalah cirinya. Teks eksposisi memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama adalah menjelaskan sesuatu secara objektif, tidak ada unsur subjektif. Kemudian yang kedua, ciri teks eksposisi adalah bersifat informatif. Kemudian yang ketiga, ciri teks eksposisi adalah memuat fakta, gambaran peta, dan angka-angka yang terdapat di lapangan. Fakta digunakan sebagai penyumbang utama dan bersifat konkret nyata. Kemudian teks deskripsi cirinya ada 4. Yang pertama adalah menggambarkan sesuatu atau melukiskan sesuatu. Kemudian yang kedua, pelibatan panca indera agar gambaran objek menjadi jelas. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri terhadap objek yang sedang dijelaskan tersebut. Kemudian yang keempat, menjelaskan secara terperinci objek, kemudian baik ciri-cirinya, bentuk warnanya, ukurannya, bahkan keadaan khususnya. Kemudian teks prosedur cirinya ada 3. Yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah. Bisa berupa kata berimbuhan no, kemudian ada partikel la, dan adanya kata larangan jangan. Kemudian yang kedua cirinya adalah terkadang menggunakan bentuk saran. Contoh bentuk saran, sebaiknya, hendaknya. Kemudian ciri yang ketiga, kalimat yang digunakan adalah sudah pasti, jelas, logis. Kemudian struktur. Ada 3 perbedaan struktur dari ketiga teks tersebut. Kita ingat teks eksposisi strukturnya mengikuti tesis, yaitu pendapat penulis. Kemudian yang kedua, argumentasi.
argumentasi atau pendapat atau alasan. Argumentasi ini adalah inti dari teks eksposisi. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang atau pengulangan pernyataan untuk meyakinkan pembaca. Kemudian teks deskripsi strukturnya ada dua. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu gambaran umum objek tersebut. Kemudian yang kedua deskripsi, perincian nanti ciri-cirinya, bentuknya, tempat atau orang yang sedang kita deskripsikan tersebut. Teks prosedur ada dua strukturnya. Yang pertama adalah tujuan, berisi hasil yang akan dicapai dari langkah tersebut. Kemudian langkah-langkah adalah cara yang harus ditempuh agar tujuan tersebut tercapai. Nah, kita akan membahas soal yang muncul dalam soal UN ya. Nah, ini muncul dalam soal ke-10, nomor 10. Bunga Rafflesia arnoldii memiliki keunikan dibanding bunga yang lain. Bunga ini mempunyai 5 helai daun mahkota yang mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut gentong. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piringan berduri yang berisi benang sari atau putik. Bergantung pada jenis kelamin bunga jantan atau betina yang mengeluarkan bau busuk. Hewan penyerbuk untuk membantu penyebaran tanaman adalah lalat dan kumbang. Bunga Rafflesia arnoldii hanya berumur sekitar 1 minggu, berarti antara 5 sampai 7 hari, dan setelah itu layu atau mati. Ada 5 kalimat dalam teks tersebut. Ditanyakan kalimat penjelas yang tidak padu, berarti yang tidak ada sangkut pautnya dengan kalimat utama. Perhatikan di sini, ini contoh teks deskripsi penggambaran tentang bunga Rafflesia arnoldii yang banyak tumbuh di Bengkulu. Nih, kita cek, ternyata jawabannya adalah kalimat terakhir. Mengapa? Kita lihat kalimat terakhir atau buktinya adalah D, berarti kalimat keempat. Kalimat keempat tidak padu karena tidak memiliki korelasi dengan kalimat lainnya. Kalimat tidak padu tersebut karena inti dari teks tersebut menjelaskan bunga arnoldii, sedangkan pada kalimat nomor 4 lebih menjelaskan hewan yang membantu penyerbukan, yaitu lalat dan kumbang, sehingga kalimat nomor 4 tidak mendukung dari penjelasan deskripsi bunga Rafflesia arnoldii. Sekarang kita lihat, ternyata terdapat lagi di soal nomor 24. Kalau melihat paragrafnya, ini adalah contoh teks prosedur. Perhatikan, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks prosedur adalah cara membuat surat keterangan catatan kepolisian secara online. Pertama, siapkan duplikat dokumen yang diperoleh melalui hasil scan meliputi fotokopi KTP, SIM, KK, kartu keluarga, akta kelahiran, foto, dan berkas-berkas yang diperlukan. Kalimat kedua, akseslah website resmi Polres yang sesuai dengan lokasi domisili. Kalimat ketiga, isilah formulir pendaftaran. Kalimat keempat, kosong, berarti kita harus mencari kalimat keempat, urutan keempat yang tepat. Kalimat kelima, catatlah nomor registrasi yang Anda peroleh pada unggahan tersebut. Nah, setelah 3 hari, datanglah ke kantor Polsek atau Polres untuk mengambil SKCK dengan menunjukkan nomor registrasi. Kira-kira jawabannya yang A, mengunggah berkas-berkas yang Anda scan. B, isikan nomor pendaftaran sesuai dengan data. C, lampirkan data-data Anda ketika mengambil SKCK. D, simpan berkas-berkas tersebut di mak warna merah. E, lakukan tes kesehatan di pusat layanan masyarakat. Kuncinya, ya, kalimat sebelumnya adalah isilah, kemudian kalimat sesudahnya catatlah. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita cek. Jawabannya yang tepat adalah A. Mengapa? Cara menentukan
kalimat untuk melengkapi teks prosedur adalah dengan mencermati isi kalimat sebelum dan sesudahnya. Tadi sudah kita lakukan. Kemudian kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah unggah berkas-berkas yang telah Anda scan. Terdapat pada opsi A. Kata kunci pada bagian yang dibutuhkan tersebut pada kalimat nomor 5, yaitu kata unggahan. Dengan demikian, urutan yang tepat antara kalimat nomor 4 dan nomor 5. Oke. Nah, ini contoh soal lain. Teksnya lebih ke eksposisi. Kita cek. Dampak paling nyata dari bencana kabut asap adalah masalah kesehatan. Lebih dari 3 bulan terpapar udara bercampur asap membuat daya tahan masyarakat kian menurun. Kalimat tumpang. Kalimat selanjutnya, beberapa bantuan yang didistribusikan meliputi 125.000 masker ke 97 kabupaten atau kota terdampak, makanan tambahan 11 ton, alat penjernih air, serta 4.482 oximetri, alat cek denyut jantung, dan sontiler, alat menghitung kecepatan pernafasan anak-anak yang diperkirakan menderita ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Selain itu, 70 unit alat penjernih udara atau air purifier untuk rumah sakit, oksigen konsentrat, dan 500 unit kit penanggulangan asap ke puskesmas. Kit itu bisa dengan paket ya, kita samakan dengan itu. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf eksposisi tersebut. Perhatikan kalimatnya. Menurun, kemudian beberapa bantuan. Kita cek. A. Apakah opsi A? Keadaan semakin parah. Pemerintah tidak bisa berdiam diri melihat daerah-daerah terdampak kabut asap. B. Melihat kondisi semakin mengkhawatirkan, pemerintah memberikan bantuan tambahan ke daerah-daerah terdampak kabut asap. C. Bantuan-bantuan tambahan dari pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak kabut asap. D. Kondisi semakin memprihatinkan, pemerintah daerah dan provinsi wajib meliburkan siswa di daerah terdampak kabut asap. E. Pemerintah akan memberi bantuan santunan kematian atau TSK kepada korban meninggal akibat bencana. Kira-kira mana yang tepat? Mari kita lihat. Oh, ternyata yang tepat B. Mengapa? Teks eksposisi tadi berisi tentang bantuan bagi korban bencana kabut asap. Kata kuncinya adalah bantuan. Sehingga kalau kita cek, jawaban B itu berkoherensi dengan kata kunci, dan maksud kalimat tersebut, kalimat publik itu menyambung pada kalimat sebelumnya. Kalimat tersebut membuat maksud mudah dipahami oleh pembaca. Sementara kalimat A, C, D, dan E tidak padu. Kenapa? Karena kalimat-kalimat tersebut tidak ada kaitannya dengan kata kunci dan tidak berkoherensi, sehingga yang lebih tepat adalah opsi B. Kemudian ini contoh teks deskripsi ya, hampir sama dengan yang pertama tadi. Ini tentang penggambaran kamar Akila, di depannya ada jendela, kemudian ada tempat tidur kayu jati, kasur di tempat tidur tersebut disuguhi dengan spray dengan motif binatang laut berwarna biru muda. Meja belajar dengan rak buku tersusun rapi, di sebelah kanan terdapat tempat tidur. Kalimat umpam, lemari itu memiliki kaca dan berwarna coklat tua. Kira-kira kalimat yang tepat yang mana untuk melengkapi kamar Akila tersebut? Apakah A. Meja rias dan alat-alat kecantikan letak di sudut kamar? B. Akila memiliki beberapa pakaian yang tertentu yang digantung di belakang pintu. C. Di lantai kamar
tentang permadani bermotif kartun anak-anak. D. Sebuah lemari pakaian diletakkan di sebuah kiri meja belajar. E. Di atas meja belajar terdapat beberapa telepon seluler. Kira-kira kalau yang ada di kamar yang menunjukkan tempat itu lengkap apa? Oke, kita lihat jawabannya ternyata D. Kenapa? Teks tersebut kita dituntut untuk melengkapi yang berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat D memiliki koherensi karena seolah-olah pembaca bisa melihat secara langsung kamar Akila, sementara A, B, C, dan E tidak berkaitan dan tidak berkoherensi dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau memaksakan dengan opsi A, B, C, atau E, maka kalimatnya akan tidak logis. Oke, itu contoh melengkapi teks eksposisi, teks prosedur, dan teks deskripsi. Masih banyak variasi soal dalam soal-soal UN, karena melengkapi ini bisa menjadi variasi sampai 6 atau 7 soal. Pesan saya yang terakhir, jangan lupa bahwa kita adalah manusia-manusia kuat dan kita adalah jiwa-jiwa yang kuat, seperti dalam lagu Tulus yang sering kita nyanyikan bersama. Tetap mengerjakan soal yang ada di e-learning dan latihlah dalam memahami soal dengan banyak membaca. Salam saya, siswa sukses Multijaya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Head start.